Ikrimah bin Abi Jahal. Nama lengkapnya Ikrimah bin Amr bin Hisham al-Makhzumi. Biasa dipanggil dengan sebutan Abu Usman. Ia adalah putranya Abu Jahal, tokoh utama orang musyrik di Mekah, ya. Ikrimah dan ayahnya Abu Jahal adalah orang yang paling memusuhi Nabi. Nah, ini ya, orang yang paling memusuhi Nabi padahal pamannya sendiri, ya. Pada saat pembebasan kota Mekah atau Fatu Mekah, Rasulullah menghalalkan darah Ikrimah. Ikrimah lari ke pelabuhan Jeddah dan menumpang kapal di tengah samudra. Iya, karena dia suka memusuhi Nabi, sangat dendam, sangat benci sama Nabi. Makanya orang-orang yang memusuhi Nabi itu boleh saja dihalalkan darahnya atau dibunuh, ya. Nah, saat pembebasan kota Mekah ini apa yang dilakukan oleh Ikrimah itu? Ikrimah lari ke pelabuhan Jeddah, ya, pakai kapal. Dia takut dibunuh. Di tengah samudra ternyata ada badai. Badai itu menghantam kapal yang ditumpangi oleh si Ikrimah. Nahkoda kapal mengatakan kepada para penumpang, "Ikhlaskan saja," katanya kayak gitu. "Sesungguhnya Tuhan kalian tidak berguna bagi kalian dalam kondisi seperti ini." Itu kata nahkoda kapal. Lihat katanya, Tuhan kalian tidak berguna bagi kalian dalam kondisi seperti ini. Artinya berhala-berhalanya orang kafir, orang musyrik Quraisy itu nggak bisa berbuat apa-apa pada saat badai itu. Makanya nahkoda itu berkata seperti itu. Akhirnya Ikrimah menjawab. Apa jawabannya? Jawaban Ikrimah, ya, "Demi Tuhan, jika tidak ada sesuatu yang menyelamatkan aku di tengah lautan ini kecuali ikhlas, rasa pasrah, ya, maka tidak ada yang dapat menyelamatkan aku di daratan selain Tuhan, ya. Ya Allah." Nah, pada saat inilah dia mulai memohon, "Ya Allah, aku berjanji kepadamu, jika engkau menyelamatkanku dari amukan badai ini, aku akan menemui Muhammad dan aku akan menyalaminya dan aku tidak mendapatinya kecuali orang yang pemberi maaf dan mulia." Nah, kan dia yakin, Ikrimah tuh sudah tahu bahwa Tuhan patung tadi, berhala itu tidak akan bisa menyelamatkan dia. Pada saat itu hatinya sudah mulai lunak. Lunak itu sudah mulai menerima bahwa ada Tuhan selain berhala itu, selain benda-benda patung-patung tadi, ada Tuhan. Tuhannya siapa yang mulai masuk di dalam hati dia, yang mulai diyakininya? Adalah Tuhannya Tuhannya Muhammad dan umat Islam. Maka dia berjanji, katanya, kalau dia selamat dari badai ini, maka apa yang dilakukannya? Iya, dia akan menemui Muhammad dan menyalami, lalu minta maaf. Dan dia yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan akan memberi maaf kepadanya. Allah akhirnya menyelamatkan dia. Ia kembali ke Mekah dengan mengikrarkan diri masuk Islam pada tahun ikrar itu berjanji, ya, pada tahun 8 Hijriah pasca pembebasan kota Mekah. Nah, lalu Rasulullah melarang kaum muslimin untuk mencela ayah Ikrimah, yaitu Abu Jahal, ya. Rasulullah melarang kaum muslimin untuk mencela Abu Jahal, ayahnya Ikrimah. Karena mencela orang yang sudah meninggal berarti mencela orang yang masih hidup, kayak gitu. Beliau juga melarang mereka memanggil Ikrimah dengan panggilan Ikrimah bin Abu Jahal. Nggak boleh lagi memanggil Ikrimah bin Abi Jahal atau Abu Jahal, karena Ikrimah sudah masuk Islam sedangkan ayahnya itu kafir. Jadi nggak boleh. Iya, karena
yang baik itu akan dikaitkan dengan yang baik, kayak gitu loh. Sahabat Nabi dia kan baik, soleh, kan dia sudah Islam. Kemudian Abu Jahal itu kafir, jadi nggak dibolehkan make itu. Ya karena sangkin memusuhi Nabi, makanya Nabi juga nggak mau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menugasi Ikrimah sebagai kolektor zakat di wilayah Hauzan. Jadi pengumpul zakat di wilayah Hauzan itu adalah Rasulullah. Saat Ikrimah, oh iya, Rasulullah pernah menugasinya sebagai pengumpul zakat di wilayah Hauzan. Jadi Rasulullah itu, Ikrimah itu, ayo ngumpulin zakat para warga di Hauzan untuk kepentingan agama Islam dan orang-orang yang fakir dan miskin. Saat Ikrimah datang, Rasulullah berdiri sambil mengucapkan, "Selamat datang penumpang kapal yang muhajir." Ikrimah menjawab, "Wahai Rasulullah, aku bersumpah demi Allah, aku tidak akan membiarkan dana yang pernah aku gunakan untuk memerangimu." Tuh, dia ingat kalau dia pernah tidak suka kepada Nabi, melainkan akan aku ganti berlipat ganda demi perjuangan di jalan Allah. Jadi karena dia sudah menyesal, dia merasa apa yang dia perbuat adalah sesuatu yang salah di masa dia menjadi kafir kemarin, maka dia akan membayar apapun kesalahan itu dengan berlipat ganda. Lalu ia sering menaruh mushaf di wajahnya sembari berkata, ditaruhnya itu kitab Al-Qur'annya di mukanya sambil berkata, "Inilah kitab Tuhanku, ini adalah kitab Tuhanku." Dia mengakui bahwa Al-Qur'an adalah kitab, dan memang dia sudah yakin setelah masuk Islam tidak ada lagi keraguan untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Abu Bakar pernah menugaskannya sebagai pemimpin pasukan ke wilayah Amman, lalu Yaman, lalu ke Syam dalam rangka untuk menumpas orang-orang murtad. Nah, orang-orang murtad ini bukan cuma tersebar di bangsa Arab aja, Musailama Al-Kadzab, tapi Musailama Al-Kadzab yang lain. Al-Kadzab itu kan artinya pembohong ya. Banyak tersebar di daerah-daerah yang lain juga, kayak gitu ya. Dalam perang Yarmuk, Ikrimah berorasi di hadapan para pasukan. "Siapa di antara kalian yang siap berjanji akan berjuang sampai titik darah penghabisan?" Siapa yang mau berjuang? Setelah itu 400 prajurit bersedia melakukan janji. Jadi 400 prajurit itu bersedia, dia bilang kayak gitu, mereka akan berjuang berjihad sampai syahid, akhir hidup dia atau syahid ya. 400 orang bersedia melakukan janji dan akhirnya mereka memperoleh kemenangan dalam pertempuran tersebut. Ia gugur sebagai pahlawan syahid dalam perang Yarmuk. Iya, pada perang Yarmuk pada tahun 13 Hijriah, pada masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Siddiq, jasadnya terdapat lebih 70 bekas luka tikaman pedang, tombak, dan anak panah. Jadi memang dia sudah meninggal. Jadi dia sudah meninggal itu dalam kondisi tubuhnya sudah luka-luka. 70 lukanya ya. Banyak sekali. Satu aja kamu ngerenyeng, tapi orang-orang di sana karena mereka itu sudah menyerahkan jiwa raga mereka sama Allah, maka ya karena sudah janjinya surga, kayak gitu. Mereka sudah cinta Allah, cinta Rasulullah, jadi tidak ada lagi yang takut. Mau takut dia orang-orang membunuh dia, orang musyrik membunuh dia, nggak masalah. Yang penting dia menegakkan Islam jaya, itulah cita-cita.